warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam bagi Bapak Ibu sekalian. Saya Aulia Tata Niswantari atau bisa dipanggil Tata, mahasiswa fisika UGM yang KKN di Desa Banjarrejo. Kali ini saya akan memberi pelatihan tentang bagaimana menggunakan aplikasi rapat online atau aplikasi Zoom. Yang pertama, kita harus mengunduh atau menginstal aplikasi Zoom tersebut. Kita menuju ke Play Store di HP. Kemudian kita tuliskan Zoom, ditelusuri. Nah, setelah muncul seperti ini, kita klik hijau ini atau install ini nggih. Lalu ditunggu sampai aplikasinya terunduh. Nah, jika sudah terinstall, maka akan tertulis di sini buka, diklik mawon. Nah, kemudian muncul seperti ini. Jika kita ingin membuat suatu rapat, maka kita harus memesan ruangan seperti itu. Memesan ruangan dalam aplikasi ini. Caranya bagaimana? Kita klik sign in di sini. Kemudian sign in with Google yang tengah niki nggih. Lalu akan disambungkan ke email Google Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa pilih terserah salah satu dari email yang ada di HP panjenengan. Saya memilih niki. Nah, kemudian kita klik saja launch Zoom niki. Langsung akan terhubung ke aplikasi Zoom, oke. Jadi kita langsung masuk. Nah, ketika sudah masuk, tampilannya akan seperti ini. Nah, jika kita ingin memesan tempatnya seperti itu, kita harus menentukan tanggalnya. Biasanya kan seperti itu nggih. Kita tentukan tanggalnya, rapatnya seperti apa. Nah, kolom pertama ini adalah nama dari rapat yang akan kita adakan. Misalkan di sini kita tulis rapat koordinasi RT 22, misalkan seperti itu. Nah, tanggalnya kita pilih, misalkan tanggal 18 Juli misalkan. Dari jam berapa? Jam berapanya di sini nggih. Dan misalkan saya pengen dari jam tengah 2 diketik mawon bisa. Lebih 36 misalkan seperti itu. Informasi seperti ini itu artinya Zoom ini adalah Zoom yang gratis. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa Zoom gratis ini hanya maksimal 40 menit waktunya dengan 3 atau lebih partisipan dan kurang dari 100 seperti itu nggih. Tidak bisa lebih dari 100 dan tidak bisa lebih dari 40 menit. Di oke mawon. Nah, kemudian sampai jam kapan? Karena ini hanya 40 menit, maka saya setting sampai setengah jam mawon nggih. Misalkan seperti itu. Dari jam 13.36 sampai jam 14 misalkan. Nah, seperti itu. Dan time zone, ini waktunya mana? Kan ada waktu Indonesia Timur, Tengah, Barat nggih. Maka karena di Jogja kita ambil waktu Indonesia Barat. Untuk pengulangan apakah rapatnya perlu diulangi lagi? Saya kira ndak usah. Kalau misalkan nanti diulangi dengan jam yang sama, mungkin bisa niki diklik setiap hari, setiap minggu atau 2 minggu sekali atau per bulan seperti itu. Mohon maaf nggih niki pakai bahasa Inggris. Jadi tidak bisa diubah pakai bahasa Indonesia. Nah, di sini yang paling penting ada passcode. Passcode niki apa? Passcode niki adalah kode ketika Bapak Ibu niki misalkan mau masuk ke ruangannya, ruangan online niki, nanti akan ditanyai passwordnya apa ngata. Nah, passwordnya niki niku XF0NJ5 gitu. Kemudian atau bisa diubah passwordnya, terserah. Misalkan misalkan seperti ini nggih, misalkan
Nah, ini ada persilahkan ruang tunggu. Jadi nanti ketika hostnya atau yang membuat ruangan ini belum datang, orang-orang yang pengen masuk itu dipersilahkan di ruang tunggu. Jadi menunggu dulu sebelum hostnya masuk gitu. Nah, di sini ada add to calendar, artinya jadwal ini itu diingatkan di kalender di HP. Saya kira enggak usah nggih. Nah, kemudian diklik done di sini. Nah, kemudian di akhir ini ada details atau rapat tadi itu kapan, topiknya apa, terus durasinya berapa, dan passcode-nya apa. Nah, jika ini ingin disebar, misalkan ini undangan pengen disebar ke teman-teman, bisa caranya diklik invite, terus ini copy to clipboard, ini detailsnya ini, undangannya ini di copy. Nah, setelah itu kita kirimkan ke orang yang bersangkutan seperti itu. Misalkan saya contohkan satu seperti ini. Nah, nanti undangannya bagi Bapak Ibu yang pingin masuk ke ruangannya tinggal klik niki yang HTTPS niki, diklik mawon. Nah, kemudian dibuka dengan Zoom niki nggih. Kemudian langsung akan terhubung Zoom dan nanti langsung masuk ke ruangannya. Nah, seperti ini. Izinkan niki supaya suara kita ini bisa masuk ke Zoom. Nah, saya kemudian perkenalkan beberapa fitur yang ada di Zoom. Di sini sebelah kiri ada unmute, ini artinya suara kita ketika disilang ini suara kita tidak masuk. Jadi orang tidak bisa dengar suara kita. Tapi ketika kita klik dan garis merahnya hilang, maka suara kita terdengar oleh orang yang bersangkutan. Kemudian di start video ini juga muka kita yang terlihat. Muka kita yang terlihat. Kalau yang merah ini artinya tidak kelihatan, kalau diklik artinya kelihatan. Kemudian yang video niki ini terlihat atau tidaknya muka kita. Jadi meskipun tidak bertemu, kita bisa tetap melihat muka-mukanya. Ini kalau merah artinya ditutup kameranya, kalau diklik merahnya dihilang-hilangin. Nah, seperti ini. Jadi kameranya kelihatan. Nah, di sini kan kamera depan nggih. Kalau misalkan pengen kamera depan menghadap ke muka kita, nih maka diklik mawon yang atas ini. Ada napa niki? Kamera yang balik niki. Nah, niki diklik mawon. Kemudian di sini ada share. Share niki napa? Kalau misalkan Bapak Ibu pengen mempresentasikan sesuatu gitu, misalkan ada PowerPoint terus pengen dipresentasikan, itu bisa diklik di share di sini. Bentuknya, nah niki kan banyak sekali. Kalau misalkan dokumen mau diizinkan, nah, kita pilih nih dokumen yang pengen kita presentasikan itu apa, niku nopo ngoten nggih. Nah, niki mangke akan dipresentasikan seperti ini. Jadi orang-orang tuh juga bisa melihat ini file kita. Kalau pengen di stop ya diklik stop sharing. Nah, ampun. Nah, di sampingnya niki ada partisipan. Niki kita bisa lihat seberapa banyak sih orang yang melihat, terus siapa saja yang melihat. Karena ini hanya saya saja, jadi tertulisnya saya saja. Tapi kalau misalkan banyak orang, di sini juga akan terlihat banyak orang. Kemudian ada more, terus di sini ada chat. Ini kita bisa mengirim chat ke everyone, ini ke semua orang. Artinya kalau kita
chat misalkan selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Nah, maka chat kita ini bisa dilihat oleh semua orang yang masuk ke ruangan Zoom ini. Nah, kalau ingin keluar bagaimana? Di close saja nih, close. Nah, sudah keluar. Kemudian ada lagi kalau misalkan ibu bapak ingin angkat tangan, pertanyaan gitu ya. Ini diklik saja raise hand, ada tanda gitu. Nah, maka ini seolah-olah kita sedang mengangkat tangan, nanti orang-orang misalkan presenternya gitu, siapa bapak ibu yang ingin bertanya. Nah, oke, tangan ini akan kelihatan oleh presenter dan dipersilahkan kita untuk bertanya misalkan seperti itu. Nah, yang terakhir niki kalau misalkan ingin selesai, ingin mengakhiri rapatnya, tinggal diklik end niki nggih, merah-merah niki. Nah, kemudian di end meeting for all. Tuh. End meeting for all ini hanya untuk hostnya nggih. Jadi ketika hostnya niki di rapatnya ini disudahi seluruhnya, maka semuanya juga akan ikut keluar. Tapi jika Bapak Ibu hanya ingin keluar sendiri tanpa harus menutup ruangannya, ngotong diklik leave meeting saja. Nah, niki sementara begini saja Bu, untuk pelatihan Zoom dan fitur-fitur yang sudah dijelaskan. Semoga bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.